Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat semua mengunjungi beberapa tempat bersejarah di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang mungkin belum sobat semua ketahui. Pada era kolonial Belanda, banyak sekali pembangunan-pembangunan yang mereka lakukan untuk memperlancar ruang gerak Belanda, di antaranya pada bidang transportasi, serta dalam bidang pertanian. Tempat bersejarah pertama yang akan kita kunjungi adalah sebuah jembatan tram yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Desa Bandaran Dusun Beji Talang, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Narik gaplek ini kan. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan ini? Sisi katiku ini rusak apa Dedek? Angel. Merdeka! Jalur tram uap Pasuruan Warungdowo Winongan merupakan salah satu jalur kereta api non-aktif di Jawa Timur. Jalur tersebut merupakan segmen pertama Pasuruan Stumtram Mat Secapit yang disingkat PSSM sepanjang kurang lebih 17 km termasuk dalam wilayah aset 9 Jember. Dalam sejarahnya, PSSM mengajukan konsesi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jaringan rel dengan latar belakang bahwa di daerah Pasuruan terdapat pabrik-pabrik gula yang kesulitan mengangkut hasil produksinya ke pelabuhan tempat mengekspor produk-produk hasil bumi. Pabrik-pabrik gula atau saker fabrik tersebut antara lain adalah Saker Fabrik Kedaung, Saker Fabrik Bekasi Ost, Saker Fabrik Gayam, Saker Fabrik Degoede Hub, Saker Fabrik Pleret,
Sakerfabrik Wonorejo dan Sakerfabrik Alkemar. Pada akhirnya konsesi tersebut diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka dimulai pada tahun 1893 PSSM mulai membuka jaringan rel di seputar Pasuruan berbasis tram. Untuk jalur segmen Pasuruan-Warungdowo dibuka pada tanggal 21 Mei tahun 1896, sedangkan perpanjangannya menuju Winongan dibuka pada tanggal 26 Maret tahun 1898. Jalur ini ditutup pada tanggal 1 Februari tahun 1988. Sebagian besar segmen Warungdowo-Winongan kemudian diubah menjadi jalur 700 mm dan masih aktif dipakai untuk jalur lori tebu pabrik gula Kedawung sampai saat ini. Di samping sebelah utara jembatan terdapat sebuah terowongan saluran air yang dibangun pada era kolonial yang oleh masyarakat Dusun Beji Talang dikenal dengan nama Bok Grengseng. Bok Grengseng berukuran lebar 1 meter dan tinggi 1,30 cm. Dengan desain yang sempurna, membuat bangunan Buk Grengseng masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang ini. Setelah dari lokasi peninggalan Belanda yang pertama, kami pun menuju ke lokasi kedua, yaitu sebuah bangunan irigasi di wilayah Kelurahan Gratitunon yang oleh masyarakat sekitar disebut Sungai Kanal. Sungai Kanal ini terletak di lingkungan Beji Kremun Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bentuk bangunan Sungai Kanal ini sangatlah unik dikarenakan terdapat sebuah sungai di atas sungai yang posisinya menyilang. Sistem irigasi merupakan salah satu upaya bangsa Belanda dalam melaksanakan sistem tanam paksa atau yang sering didengar sebagai kultur stelsel di tahun 1830.
Dari sumber yang kami dapat bahwa pembangunan irigasi pada zaman penjajahan merupakan salah satu aspek kesejarahan irigasi di Indonesia, yaitu saat era kolonial di mana pembangunan keirigasian sudah mulai diintervensi oleh kepentingan pemerintah kolonial. Pembangunan dan pengelolaan sebelumnya banyak dikelola masyarakat. Sebagian telah diasimilasikan dengan pengelolaan melalui birokrasi pemerintah. Teknologi yang digunakan juga sudah dikombinasikan dengan kemampuan masyarakat lokal dengan teknologi dan kelembagaan yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Akibatnya manajemen pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan kombinasi antara potensi kapital sosial yang ada di masyarakat dengan kemampuan birokrasi pemerintah kolonial. Tempat ketiga yang akan kami kunjungi ini adalah sebuah stasiun kereta api yang terletak di Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dibentuknya Staatssporwegen sebagai perusahaan kereta api milik negara akhirnya membuat proyek perkereta-apian lintas Jawa semakin semarak. Pabrik-pabrik gula yang mulai bermunculan di kawasan Sidoarjo dan Pasuruan diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat seiring meningkatnya konsumsi gula di Hindia Belanda maupun di Eropa. Jalur kereta api Surabaya-Pasuruan merupakan jalur kereta api pertama SS yang selesai pada tanggal 16 Mei tahun 1878. Jalur ini melewati Bangil dan Sidoarjo, menghubungkan pabrik-pabrik gula di Sidoarjo dan Pasuruan dengan pelabuhan di Surabaya. Pada tanggal 3 Mei tahun 1884 Staatssporwegen melanjutkan pembangunan menuju Probolinggo untuk menghubungkan jalur ini ke pelabuhan Tanjung Tembaga. Pada tahun 1895 sampai tahun 1897 jalur tersebut selesai dibangun menuju Kalisat. Karena jalur trem Pasuruan Warungdowo Winongan, jalur kereta api Probolinggo Paiton, serta percabangan menuju pelabuhan Tanjung Tembaga Klakah Lumajang dan Rambi Puji Balung sudah tidak aktif, maka jalur kereta api Bangil Pasuruan Probolinggo Klakah Rambi Puji dan Rambi Puji Kalisat menyatu dan membentuk segmen besar jalur kereta api Bangil Kalisat.
Walaupun demikian, percabangan ke arah Panarukan juga nonaktif dan menanti diaktifkan kembali sehingga terhubung dengan jalur ke arah Banyuwangi menjadi jalur kereta api Bangil Ketapang. Tempat bersejarah di wilayah timur Kabupaten Pasuruan yang terakhir kami kunjungi adalah sebuah bangunan bekas tempat tawanan atau penjara pada masa era kolonial yang terletak di Kelurahan Grati Tunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bangunan tersebut tepat berada di area kantor Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dan termasuk salah satu bangunan cagar budaya. Sejarah kepenjaraan di Hindia Belanda sudah dimulai sejak tahun 1872. Hal ini ditandai dengan berlakunya Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlands Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Kitab ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1873 dan ditetapkan dengan ordonansi pada tanggal 6 Mei tahun 1872. Sebelum tahun 1872, peraturan yang diberlakukan untuk orang hukuman disesuaikan dengan peraturan adat istiadat daerah setempat. Sejak tahun 1872, peraturan yang berlaku untuk semua orang di Hindia Belanda didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Pada tahun 1872 tidak ada hukuman penjara atau kurungan bagi orang Indonesia. Yang ada adalah hukuman kerja serta hukuman mati dan denda. Orang hukuman ditampung dalam Gestraften Quartier untuk kemudian pada pagi harinya digiring ke tempat-tempat pekerjaan yang berada di luar tembok penampung. Keadaan orang hukuman pada saat itu sangat menyedihkan. Kekurangan makanan namun harus bekerja keras. Akibat penderitaan yang berat tersebut, maka banyak para napi yang melarikan diri. Pada tahun 1905 muncul kebijakan atau polisi baru bagi orang-orang hukuman. Orang-orang hukuman mulai dipekerjakan di dalam lingkungan tembok penampung akibat banyak kasus pelarian diri orang hukuman tersebut. Untuk keperluan polisi baru ini, tempat-tempat penampungan yang sudah didirikan yaitu di Batavia, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Padang, dan Makassar diubah menjadi penjara-penjara pusat. Di samping itu dibangun pula pusat-pusat penampungan wilayah baru seperti Cepiring, Madiun, Pekalongan, dan Malang. Dengan demikian, sistem Gestraften Quartier dirubah menjadi sentra Elgevangenisen atau penjara-penjara pusat.
Di samping sebelah selatan bekas bangunan penjara tersebut terdapat sebuah bangunan garasi mobil era kolonial yang sangat unik dan masih berdiri kokoh. Bangunan berukuran kurang lebih 4 x 7 meter ini mempunyai daun pintu yang terbuat dari kayu serta engsel-engsel penahannya yang masih original dan sangat terawat. Bagian dalam berupa tembok serta atap dari garasi ini juga terlihat masih utuh. Melihat dari utuhnya bangunan garasi peninggalan era kolonial ini membuktikan bahwa pihak-pihak terkait sangatlah peduli terhadap sejarah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pasuruan ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.